Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salata sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis bunyal Islam al khamsin syahadat la ilaha illallah wa iqamus shalah wa atuz zakah wa siyam ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang ke-21 Ramadan ini kita masih berikan Allah nikmat iman dan Islam dan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berhadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita. Setelah tadi kita berbuka puasa, kita lanjutkan dengan sholat maghrib, dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, dan insyaallah setelah ini akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat berikan salam sama kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan berkat daripada bulan Ramadan ini dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan, di fase yang kedua, di penghujung Ramadan ini adalah ada kewajiban kepada kita semua. Kembali saya ingatkan, yaitu melaksanakan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini diperuntukkan kepada fakir miskin terutamanya. Kewajiban kita adalah membayar zakat fitrah ini sebelum khatib turun daripada mimbarnya di 1 Syawal itu. Setelah khatib turun, maka bukan lagi namanya zakat, tetapi menjadi sedekah jadinya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ini rajin puasa tapi tak sholat. Banyak yang model begitu. Atau tidak sholat juga dia bayar zakat. Puasa sholat tidak, puasa tidak, zakat dia juga dibayar zakatnya. Bagaimanakah hukumnya bagi mereka? Hukumnya tetap sah. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, zakat ya zakat, masing-masing ibadahnya. Tapi yang jelas, ketika orang yang melaksanakan ibadah sholat, maka dia pasti melaksanakan ibadah puasa dan pasti juga dia membayar zakat. Itulah kelebihan orang melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau orang yang nggak puasa, nggak sholat, dia puasa, itu banyak orangnya. Di masyarakat kita banyak seperti itu. Makanya kata Rasulullah tadi, Islam itu didirikan oleh 5. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ciri dari
beribadah. Tanda orang Islam itu awalnya adalah ketika dia mengucapkan kalimat syahadat. Makanya kalau ada orang yang mu'alaf itu, terutama dia kita suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Di zaman dulu sebelum pertama kali Islam datang kemari, agama yang muncul ketika itu yang mayoritas di masyarakat kita ini adalah agama Hindu. Ketika itu, begitu Islam datang dengan kemurahan Islam, dengan kemudahan Islam, maka banyak yang menganut agama Islam. Salah satunya apa? Salah satunya adalah ketika mau beribadah. Agama yang lain itu mau beribadah dia mesti mengeluarkan kocek dulu. Ada membeli sesembahan, sesajian. Kalau kita tidak, cukup hanya kita melaksanakan syahadat, kemudian kita belajar sholat. Itulah kelebihan ketika itu banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Dan sampai pada saat sekarang seperti ini. Yang kedua adalah aqimis sholat, melaksanakan ibadah sholat. Kewajiban sholat itu ketika anak-anak kita itu dia sudah baligh. Baligh itu dia artinya kalau wanita yang sudah datang bulan, kalau laki-laki dia sudah bermimpi basah. Tapi sebelum itu, ketika umur anak kita 7 tahun, maka wajib atas kita memberikan pengajaran kepada mereka untuk melaksanakan ibadah sholat. Kita ajarkan mereka. Kalau kita tidak bisa mengajarkan mereka sholat, kadang-kadang anak-anak kita ini lebih percaya dia gurunya dibandingkan dengan orang tuanya. Itulah anak-anak kita sekarang, lebih percaya dia gurunya. Nanti kalau kita ajarkan pun kata guru tidak seperti itu katanya. Nah, itulah kelebihan anak-anak kita ini. Maka itulah perlunya ketika guru agama itu lebih pengetahuannya dibandingkan dengan yang lain. Supaya apa? Supaya anak kita tidak nyalah dia ketika mengamalkan daripada ibadah sholatnya. Yang kedua adalah melaksanakan puasa. Inilah yang kita laksanakan puasanya. Puasa juga sama halnya. Kita ajarkan istilah Islam tarbiyah dalam rumah tangga kita itu, anak-anak kita itu kita ajarkan. Puasa itu yang ada itu cuma di masjid saja sebenarnya, di rumah kita aja. Begitu kita keluar dari rumah, jalan, kita naik kereta, apalagi di pajak itu udah gak ada suasana puasa. Gak ada puasa lagi. Merokok, makan, minum itu udah gak ada batasannya. Kenapa? Hilang sudah penghormatan terhadap orang yang berpuasa itu. Kalau orang dulu ketika dia tidak berpuasa, malu dia makan, merokok, sekarang semua kebanggaan. Coba kita perhatikan. Kalau saya jauh-jauh ada warung nanti sebelah kiri, sebelah kanan sana ada warung, pasti banyak yang merokok. Kenapa? Mulai hilang Islam tadi dari hati ini. Makanya segala sesuatu yang kita kerjakan itu disebabkan karena aman, karena keimanan itu. Kalau tidak ada rasa iman di hati kita, maka gak bisa kami kerjakan itu ibadah yang diperintahkan Allah. Makanya yang puasa ini kan yang dipanggil itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Ta'ala. Bukan kepada orang manusia, bukan kepada manusia. Makanya ketika orang yang tidak berpuasa itu, salah satunya di antaranya orang gila. Orang gila itu tak wajib harus berpuasa. Anak-anak yang belum berakal, anak-anak kita pun kita ajarkan mereka. Mulai kelas berapa? Ada yang TK sampai dewasa. Kadang-kadang TK saking kita sebagai orang tua, kasihan betul kita lihat. Udah anak buka lah, tak mau dibuka, dipertahankan dan tetap puasa. Kadang-kadang anaknya, ayahnya di rumah tak puasa. Jadi model seperti itu, mana mungkin anak kecil tadi itu dia berpuasa lagi? Suasana di rumah itu makan minum, sementara dia puasa anak itu kan hal mustahil. Banyak juga karena anak-anak kita datang kemari dia banyak berbuka di sini. Memang kita sediakan
sediakan dari sedekah daripada masyarakat kita. Ada sebagian datang tak puasa ya. Kita ditanya betul puasa. Begitu ditanya puasa, dia betul-betul tidak puasa. Tunduk sampai mulai dari buka sampai habis nangis. Kenapa? Karena di keluarga itu tak puasa. Inilah yang perlu kita perbaiki dari rumah kita sendiri dulu. Kita ajarkan anak-anak kita. Anak-anak kita ini kalau datang kemari kan salah satunya bukan tujuan ibadah, cari kawan gitu. Makanya ketika kita sholat banyak yang bercakap. Dia sujud kok ditengok ke kanannya, kawannya ditengoknya, cakap dia. Itulah anak-anak. Tapi biarkan aja orang itu seperti itu. Karena inilah rumah dia. Daripada dia mengalah ke sana, suatu saat nanti mereka itu akan rindu dia akan ke masjid ini kalau kata tante Mari. Mau dia belajar nanti untuk belajar sholat ibadah yang lain. Kalau umpamanya dia ribut, kita usir dari sini. Kalau di Mekah sana, kalau bapak ibu sekali datang umroh, anak orang Arab tuh, begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu macam kucing telah depan kita, nggak ada apanya. Lari sana, lari sini, macam begitu orang tuh. Tapi ketika habis maghrib itu sampai isya atau habis isya nanti mereka kumpul di setiap tiang itu ada guru tahfiznya. Kalau nggak dapat hafal yang real ini, itu kedentul orang itu. Diambilnya kekopak gitu. Nggak ada orang tua yang ngaku datang menjumpai guru, nggak ada. Coba kalau kita di sini dipanjarakan itu gitu terus, nggak ada cerita. Maka salah satunya itulah kehilangan berkah daripada ilmu itu. Ketika kita komplain terhadap gurunya, gara-gara sikit dia dicubit dan cuma. Karena kan bukan betul kan ya anak kita jadi kecil. Ya kan bukan betul kan ya anak kita jadi kecil tuh nggak tahu dia kita kecil. Begitu dicubit dia menangis. Datang keluarga bawa orang segala macam untuk sekolahnya. Seolah musuh besar kali kan. Seolah anaknya sudah hampir mati di luar. Kalau ada seperti itu, dan ambil aja anak pulang, kalau saya di sekolah kasih lagi. Sampai kapanpun dia akan jadi apa-apa. Kenapa? Ilmu yang dikasih kita berkah lagi sama dia. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang berikutnya tadi adalah melaksanakan membayar zakat kita. Zakat fitrah ini kewajiban kita. Versinya berbeda-beda. Salah satu yang kita amalkan yaitu mazhab Imam Syafi'i. Ketika kita membayar zakat itu mesti dengan apa yang kita makan, bahan pokok kita. Yang di sini kita beras. Ukurnya berapa? Minimal 2,7. Lebih boleh, tapi kurang jangan. Karena kita lihat perhitungan juga. Pas-paskannya kita lebihkanlah supaya setahun sekali ya cuma. Bukan tiap bulan kita berzakat. Setahun sekali kewajiban kita itu. Itu untuk apa? Untuk membersihkan seluruh amalan kita ketika bulan puasa ini. Dibersihkannya. Zakat jiwa, kalau saya sering kita bilang itu. Jadi model sekarang kebetulan di depan itu sudah ada di panitia amil zakat sudah sepanduk. Di depan itu sudah ada ukurannya 2,7. Ukurannya mulai bervariasi. Beras bulog itu sekitar 30 sekian, KKB 40 sekian, Ramos 50 sekian. Maka zakat fitrah yang kita keluarkan itu ada zakat yang terbaik. Umpamanya yang kita sehari-hari kita makan itu beras bulog, kita beli KKB itu lebih utama. KKB boleh bulog boleh. Jangan pula Ramos yang kita makan kita keluarkan bulog. Ini orang kayak betul ini.
sekian ratus. Apa duit besok pagi lagi? Tapi kalau umpamanya pada tanggal 28 itu sudah kita kasihkan, kita berikan, dia bisa berbahagia menikmati satu Syawal itu. Tapi saya rasa di kampung kita ini tidak ada yang separah itu pula. Apa ada di kampung kita ini ketika kadang jalan fitrah kemudian dia ini apa namanya nggak makannya? Saya rasa tidak sampai seperti itu. Kalau dulu memang iya, di tahun-tahun 90-an itu luar biasa. 90 ke bawah itu luar biasa memang, makan susah dan begitu. Tapi insya Allah pada sekarang ini tidak ada seperti itu. Yang jelas walaupun tidak ada kewajiban kita cepat kita tunaikan dulu. Jangan-jangan sebelum kita bayar zakat fitrah dipakai Allah Ta'ala pula kita nanti. Masalahnya kan begitu. Dipakai Allah Ta'ala kita. Nah, jadi mulai pada malam hari ini maka panitia daripada Masjid Al-Hidayah sudah dapat menerima zakat fitrah kita semua. Yang terakhir Islam itu adalah melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu, habis atau ilahi sabil, kata Rasulullah. Jadi yang kelima, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji, yang paling dominan, yang paling utama nanti dihisab Allah Ta'ala ketika nanti di padang mahsyar itu ibadah sholat kita. Ketika sholat kita bagus, maka insya Allah amalan yang lain akan turut menyertai bagus amalan. Tapi ketika sholat kita tidak bagus, maka dilihatlah amalan yang lain. Tengok zakatnya, puasanya, hajinya kalau dia ada. Dilihat seperti itu. Apalagi sekarang kalau kita naik haji. Sekarang kita daftar haji, insya Allah 2050 nanti baru bisa berangkat. Dan kita hidup 2050, tak ada terjadi lagi. Yang jelas mungkin di bawah mangga ada semua. Nah itu masalahnya. Tapi bolehlah boleh kita daftarkan. Ada jamaah saya di Lampung itu. Sekarang umur beliau sekitar 79 kata beliau. Dia mau berangkat sekitar tahun 40 sekian. Pokoknya dia bilang ya, Ustaz, nanti kalau saya berangkat haji ini kalau sesuai dengan jadwal ini umur saya pas 100 tahun katanya. Dalam hati saya wah sampai lagi tua saja gitu. Tapi nggak kuat saya ucapkan. Tapi itu dia yakin dia. Begitulah kita kan boleh aja kita minta doa kita supaya panjang umur, sehat, jangan pula panjang umur sakit-sakit kita. Kan jadi beban sama orang yang hidup. Ya kan, seharusnya anak yang soleh itu anak durhaka jadi. Itulah kalau kita orang tua. Yang jelas semua amalan ini adalah kewajiban kita. Tapi yang paling wajib di antara yang wajib tadi sholat. Sholat itu gak ada tawarnya. Kalau nggak sanggup berdiri, duduk. Kalau nggak sanggup duduk, berbaring, bukan tidur. Kalau nggak sanggup berbaring, dengan apa lagi? Dengan isyarat dan berikan mata itu. Tengok anak dan datang kepada kita mau kita. Dipikirkan udah gini-gini mata kita, dipikirkan cengang-cengang kita. Padahal kita sholat, ya kan? Nggak sanggup dengan isyarat dengan niat mengamalkan betul. Nggak sanggup dengan niat mengenalilah sudah. Maka dia kewajiban orang ini menyolatkan. Yang jadi masalah adalah nggak pernah datang ke masjid, tiba-tiba saya datang ke masjid di depan tua dia sudah. Ini yang kita khawatirkan. Ya kan? Ada kita nih, ada suku barokah kita. Setiap bulan itu kita kasih apa namanya? Sedekah. Seumur-umur dia nggak pernah ke masjid, tapi ada beras masjidnya. Saya bilang, wah masjid lagi, wah apa lagi tunggu saya bilang. Apa tunggu mereka mau? Itulah kenapa, karena tidak dibiasakan dari kecil tadi. Dibiarkan begitu saja. Yang paling berat itu sholat kalau tidak dibiasakan. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah
mudah-mudahan seluruh amal daripada yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini menjadi amal yang terbaik dalam kehidupan kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, bila kurang saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.